Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Rosa. Dan nama saya Mosyela. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Termokimia. Nah, jadi kami akan menjelaskan apa itu termokimia. Termokimia adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai energi, di mana energi ini berkaitan juga dengan perubahan fisika, begitu juga dengan reaksi kimia. Nah, sebenarnya termokimia ini berasal dari mana sih? Termokimia ini berhubungan erat dengan termodinamika, di mana termokimia didasarkan oleh hukum dasar 1 termodinamika, di mana ciri-ciri termokimia ini juga berhubungan dengan hal tersebut. Dia berhubungan dengan hukum 1 dasar termodinamika, berhubungan dengan hukum kekekalan energi, berhubungan dengan hukum energi bebas Gibbs, berhubungan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan entalpi, entropi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar dari termokimia, di mana saya akan menjelaskan pengertian dari energi. Energi itu apa sih? Energi adalah segala sesuatu ataupun segala sumber yang menjadi kekuatan kita untuk melakukan suatu kegiatan ataupun suatu kerja. Di mana energi ini dalam konteks termokimia dapat berupa 2 bentuk, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Di mana kalau energi potensial merupakan energi yang diperoleh oleh suatu benda karena kedudukannya. Sedangkan kalau misalnya energi kinetik adalah energi yang diperoleh oleh suatu benda karena pergerakan ataupun perbedaan tempat. Ya, selanjutnya saya juga akan membahas kalor, di mana kalor ini berhubungan dengan energi tadi, di mana kalor adalah suatu jenis energi, yaitu energi yang berhubungan erat dengan perpindahan suhu suatu benda ataupun perbedaan suhu antara dua benda tersebut, sehingga energi ini didasarkan oleh satuan yang sama dengan energi secara keseluruhan, yaitu satuan joule atau kilojoule. Saya juga akan menjelaskan mengenai sistem. Jadi sebenarnya sistem itu apa sih? Sistem itu istilahnya adalah suatu hal yang menjadi pusat perhatian dalam suatu teori ataupun suatu perhitungan, di mana sistem ini menjadi titik pusat sedangkan lingkungan menjadi yang mengitarinya. Di mana sistem ini memiliki 3 jenis, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Saya akan mengilustrasinya dengan botol ini. Kalau misalnya sistem terbuka itu seperti ini. Jadi dalam sistem terbuka, segala materi dan energi dapat keluar atau masuk dalam sistem ataupun ke lingkungan secara bebas. Sedangkan kalau misalnya sistem tertutup seperti ini, kalau misalnya dalam sistem tertutup, hanya energi yang dapat keluar atau masuk, sedangkan materi tidak dapat. Contohnya kalau misalnya dalam botol ini, suhu air kita, air panas, bisa dirasakan keluar dari botol ini. Sedangkan kalau misalnya sistem terisolasi adalah seperti ketika botol ini tertutup. Dan untuk contoh yang lebih real lagi, yaitu berupa termos, di mana tidak ada energi ataupun materi yang dapat keluar atau masuk dari benda tersebut. Konsep lingkungan merupakan bagian luar dari sistem. Prosesnya, proses pelarutan garam dapur, maka selain dari garam dan air merupakan lingkungan. Misal dari lingkungan udara di suatu daerah. Selanjutnya saya akan membahas reaksi termokimia. Reaksi termokimia ini terdapat 2, eksoterm dan endoterm. Pertama saya akan menjelaskan eksoterm. Jadi eksoterm ini perpindahan energi dari sistem ke lingkungan, menghasilkan energi, serta sistemnya melepas kalor, sedangkan lingkungannya itu menerima kalor. Terjadinya penaikan suhu. Setelah itu delta akhir kurang dari delta awal menjadi delta negatif. Setelah itu produknya menjadi reaktan. Contohnya terjadi pembentukan, terjadi pembakaran, terjadi netralisasi, terjadi perubahan fase gas. Jadi di fase gas itu ada liquid, solid, logam 1A, 2A, serta H2O. Selanjutnya reaksi termokimia endoterm. Jadi endoterm itu perpindahan energi dari lingkungan ke sistem, kebalikan dari eksoterm. Jadi dia menerima energi, sistem menerima kalor dan lingkungan melepaskan kalor. Mengalami penurunan suhu. Setelah itu delta akhir bertambah menjadi delta awal, hasilnya menjadi delta positif. Reaktannya menjadi reaktan ke produk. Contohnya reaksi fotosintesis, penguraian,
serta perubahan fase solid, liquid, gas, dan urea. Jadi kita akan menjelaskan apa itu persamaan termokimia. Persamaan termokimia adalah persamaan kimia yang disertai dengan harga perubahan entalpi, di mana untuk persamaan ini dapat berupa A tambah B menjadi AB dengan delta H, di mana A tambah B ini merupakan reaktan, sedangkan AB ini merupakan produk, dan delta H yang menjadi delta H. Jadi mana kalau misalnya terjadi perubahan dalam persamaan tersebut, contohnya terjadi pembalikan persamaan. Contohnya awalnya delta H ini minus, kalau misalnya terjadi pembalikan maka delta H ini berubah jadi plus. Kalau misalnya nih ada pembagian atau perkalian, maka keseluruhan ini di bagian delta H ini juga harus dilakukan pembagian atau perkalian. Contohnya terjadi perubahan menjadi pembentukan 2 mol. Kita harus mengubah delta H ini dengan mengalikannya dengan 2. Atau kalau terjadi pembagian juga harus dilakukan dengan hal sama. Jadi sudah terdapat contoh soal di sini, di mana CH4 dalam bentuk gas ditambah 2O2 dalam bentuk gas berubah menjadi CO2 dalam bentuk gas ditambah 2O2 dalam bentuk gas. Di mana delta H diketahui yaitu minus 802,3 kJ. Nah, apa yang kita ada soal? Yang soal adalah untuk menentukan nilai delta H jika pertama reaksinya dibalik. Nah, di sini kan reaksinya minus. Kalau misalnya dibalik, berarti reaksi tersebut berubah jadi plus. Jadi plus 802,3 kJ. Sedangkan untuk soal yang kedua, kita ditanya, tentukan nilai delta H jika reaksi pembentukan 2 mol. Kalau misalnya 2 mol, berarti dia juga harus ubah ini menjadi kali 2. Jadi min 802,3 kJ dikali 2 sama dengan jadi 1604,6 kJ. Jadi untuk nomor terakhir, nomor ketiga, ditanya reaksi penguraian dari setengah mol. Maka mol awal yaitu minus 802,3 kJ kita kalikan dengan 1/2. Maka alhasil jadinya minus 401,15 kJ. Jadi selanjutnya kami akan menjelaskan perubahan entalpi standar atau delta H derajat. Di mana entalpi itu apa sih? Entalpi merupakan suatu energi kimia yang dapat diperoleh dalam suatu persamaan sistem. Di mana energi entalpi ini kita nggak bisa ukur. Yang hanya kita bisa ukur itu perubahan entalpi dalam suatu sistem. Contohnya, kalau misalnya dalam persamaannya itu yaitu dari delta H sama dengan H produk dikurang dari H reaktan. Di mana jenis-jenisnya ada beberapa yang akan kami jelaskan. 2 jenis pertama yaitu entalpi pembentukan standar, kemudian juga ada entalpi penguraian standar. Di mana kalau misalnya entalpi pembentukan standar itu dilambangkan dengan F atau forming, sedangkan entalpi penguraian standar dilambangkan dengan D atau decomposition. Di mana kalau misalnya entalpi pembentukan standar adalah kalor yang diserap ataupun dilepas dalam suatu pengukuran suatu zat, di mana kita akan diukur itu dalam 1 atm dalam suhu 25 derajat, dan juga dia merupakan 1 mol zat. Di mana dalam perubahan entalpi pembentukan standar ini kita dapat lihat itu berubah dari unsur menjadi senyawa. Contohnya pada soal ini, kalau misalnya dari soal ini kita bisa lihat bahwa reaktannya atau unsurnya berubah menjadi senyawa, sehingga itu merupakan reaksi entalpi pembentukan standar. Sedangkan untuk reaksi pembentukan entalpi yang penguraian atau decomposition itu kebalikan dari yang pembentukan. Kalau misalnya decomposition berarti dia jadi senyawa diuraikan menjadi unsur. Contohnya seperti soal ini, di mana dia juga sama, yaitu adalah kalor yang diserap atau dilepas pada suatu persamaan, di mana penguraian, di mana dia diukur dalam 1 mol. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat bahwa awalnya dia berbentuk senyawa, namun karena dia diuraikan, dia berubah menjadi unsur-unsur. Yang kedua, membahas perubahan entalpi standar delta H. Jadi pertama, entalpi pembakaran standar atau delta HC. Jadi entalpi pembakaran standar adalah kalor yang dilepas pada pembakaran pertama mol zat atau reaksi dengan oksigen. Diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Zat plus oksigen. Contohnya, CH4 gram tambah 2O2 gram menjadi CO2 gram tambah H2O gram
delta Hc-nya sama dengan min 802 kJ. Entalpi netralisasi standarnya itu delta Hn. Nah, adalah kalor yang dilepas pada pembentukan 1 mol air dan reaksi asam basa pada suhu 25 derajat, tekanan 1 atm atmosfer. Asam plus basa menjadi garam plus air. HCl plus NaOH menjadi NaCl tambah H2O. Entalpi pelarutan standar menjadi delta Hs. Nah, adalah kalor yang dilepas atau diserap pada pelarutan 1 mol zat. NaClS atau Na aqua tambah Cl aqua delta Hs sama dengan 4 kJ. Jadi sebenarnya ada banyak banget cara untuk perhitungan nilai entalpi standar. Tapi kita akan menjelaskan satu persatu ya. Jadi pertama itu kita bisa menggunakan alat kalorimeter. Kalorimeter itu apa sih? Itulah alat yang dapat membantu kita untuk mengukur suhu ataupun kalor dalam suatu perubahan ataupun reaksi kimia. Di mana kalorimeter ini bekerja dengan adiabatik, di mana hal ini berarti gak ada materi atau alergi yang bisa keluar atau masuk, atau kita juga bisa menyebutnya itu sebagai sistem method isolasi, di mana dengan menggunakan kalorimeter ini kita bisa mengetahui beberapa perangkat kalorimeter dan jumlah kalor yang diserap melalui kalorimeter ini. Nah, jadi rumusnya itu gimana sih? Rumusnya itu Q sama dengan M kali C kali delta T. Sebenarnya apa aja itu? Kalau misalnya Q itu adalah jumlah kalor, sedangkan kalau misalnya M adalah massa air, C adalah kalor jenis air, C kapital yaitu kapasitas kalor dari kalorimeter, dan delta T adalah kenaikan suhu larutan atau dalam suhu kalorimeter. Jadi berikut adalah contoh soal dari kalorimeter, di mana diketahui pada pelarutan 2 gram kristal NaOH dalam 50 ml air terjadi kenaikan suhu dari 27 derajat Celcius menjadi 52 derajat Celcius. Apabila kalor jenis larutan adalah 4,2, maka hitung entalpi NaOH dalam satuan kilojoule per mol. Jadi bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Pertama, terdapat diketahui beberapa hal, yaitu telah diketahui dalam satu NaOH ini yaitu masanya 2 gram, volume 50 ml, suhu awalnya itu 27, suhu akhirnya itu 52, dan juga diketahui 4,2 jam. Jadi cara hitungnya gimana? Pertama kita harus menggunakan rumus itu sama dengan F C delta T, dimana kita mengukur masanya yaitu 2 gram, C nya itu ini 4,2, delta T yaitu 52 kurang 27, yaitu suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Maka hasilnya 210. Namun karena ini dapat kita lihat bahwa ini peningkatan suhu sehingga tidak terjadi pengurangan energi, maka akan dibuat menjadi minus. Selanjutnya langkah selanjutnya kita ngapain? Nah, kita harus cari tahu dulu jumlah Q ini dalam berapa mol. Kita hitung molnya dapat digunakan dengan cara yang biasa, yaitu N sama dengan M per NR. Kemudian dalam NaOH masanya 2 per NR. Kalau NR kita terhitung dengan AR-nya Na itu sama dengan 23, ARO itu 16, dan ARH 1, maka juga akan menjadi 40. Maka sejauh ini mol yang ada dalam satuan ini baru 0,05 mol. Nah, ini belum keseluruhan dalam 1 mol. Maka kita harus mengubah ini menjadi 1 mol. Nah, caranya gimana? Jadi kita letakkan dulu per 1 sama dengan min 210 per X. Maka kita kali silang, jadi min 210 sama dengan 0,05 X. Maka didapatkan hasilnya sama dengan X sama dengan min 4200. Jadi untuk hasil akhirnya entalpinya itu yaitu min 4200. Jadi saya akan jelaskan perhitungan nilai entalpi standar. Jadi perhitungan nilai entalpi standar ada 4 cara, yaitu yang kedua itu hukum Hess. Jadi hukum Hess itu menyatakan bahwa perubahan kalor pada suatu reaksi tidak bergantung. Jadi tidak bergantung pada jalan
reaksi. Jadi dia nggak bergantung pada reaksinya, tapi bergantung pada keadaan awal dan akhir suatu reaksi. Dia bergantung pada keadaan reaksi awal dan reaksi akhir. Serta hukum Hess dapat diaplikasikan dalam 4 cara. Jadi dalam 4 cara yaitu pertama diagram siklus, kedua itu diagram tingkat energi, yang ketiga itu data entalpi pembentukan standar, yang keempat itu data reaksi. Jadi di sini data satu ini kita belum ketahui, tapi data dua sampai data tiga itu telah diketahui. Jadi untuk kita mencari data satunya, kita harus cari data satu ke data dua itu tidak searah, maka hasilnya bakal menjadi min. Oleh itu data satu ke data tiga itu menjadi plus karena dia searah. Nah, setelah itu data H1 sama dengan plus 314. Kenapa bisa plus? Karena awalnya dia min, karena tidak searah dia menjadi plus. Karena awalnya itu dia min, jadi berubah. Tambah min 138. Kenapa? Kenapa tetap min 138? Karena dia searah, jadi hasilnya tetap. Yaitu ditotalin hasilnya menjadi 176 kJ. Oke, jadi selanjutnya kami akan menjelaskan cara ketiga, yaitu menggunakan entalpi pembentukan standar seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu delta H derajat F atau forming, di mana entalpi seperti dijelaskan sebelumnya adalah jumlah energi yang dimiliki oleh sebuah sistem atau U dan usaha atau PV, sehingga dapat dituliskan H sama dengan U ditambah PV, atau rumus umumnya yang lebih umum lagi yaitu delta H reaksi sama dengan sigma delta H derajat F produk dikurang sigma delta H derajat F reaktan. Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan soal mengenai rumus ketiga tadi, di mana diketahui reaksi senyawa A tambah 2B menjadi C tambah 2D, yaitu ini reaktannya, ini produknya. Ini reaktan, dan yang ini produk. Nah, diketahui juga untuk delta H standar masing-masing unsur, di mana A sama dengan min 120, B sama dengan plus 150, C sama dengan min 50, dan D sama dengan plus 80. Ditanya nih, delta H keseluruhan dari reaksi ini berapa? Nah, kita tahu rumusnya tadi itu dari delta H produk dikurangi delta H reaktan. Nah, ini kita hitung dulu. Delta H produknya berapa? Terus kita kurangi dengan delta H reaktan. Nah, kita lihat dulu molnya. Untuk mol C hanya ada 1 kan, sedangkan kalau misalnya untuk D ada 2. Jadi untuk penjumlahannya kita tinggal kali 1 kali min 50 ditambah, karena 2 mol maka 2 dikali 80. Kemudian dikurangkan dengan 1, yaitu 1 mol A dikali min 120 ditambah 2 mol B dikali dengan 150. Nah, udah begini kan. Jadi kita hitung dulu. 1 kali min 50 sama dengan min 50 ditambah 2 kali 80 sama dengan 160 dikurangi 1 kali min 120 sama dengan min 120 ditambah 2 kali 150 sama dengan 300. Nah, maka hasilnya di sebelah sini untuk produk memiliki delta H sebesar 110, sedangkan kita akan kurangkan dengan delta H reaktan yaitu sekitar 180. Nah, jadi kita kurangi ini sama dengan min 70. Maka untuk delta H keseluruhan produk ini sama dengan min 70 joule. Jadi penghitungan nilai entalpi standar ini cara keempat, yaitu energi ikatan rata-rata. Jadi energi ikatan sendiri berarti perubahan entalpi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tertentu dalam 1 mol atau molekul gas. Jadi energi ikatan adalah jumlah energi yang harus diserap untuk memutuskan jenis ikatan kimia tertentu. Jumlah itu sama dengan energi yang dilepaskan ikatan ketika terbentuk. Ini juga dapat didefinisikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk
memutuskan 1 mol. Ikatan dari jenis tertentu atau fase dalam gas. Jadi delta H reaksi sama dengan sigma energi ikatan yang diputus kurang sigma energi ikatan yang terbentuk. Ketahui energi ikatan rata-rata itu C ke H itu 4,1 kJ per mol, H ke Cl 4,31 kJ per mol, C ke Cl itu 3,23 kJ per mol, Cl ke Cl itu 2,2 kJ per mol. Hitungan nilai delta H untuk reaksi. Jadi kita bakal CH4 gram tambah Cl2 gram menjadi CH3 Cl gram tambah HCl gram. Nah, kita simplifikasikan menjadi seperti ini. Jadi C-nya memiliki 4 ikatan H, jadi seperti ini. Udah itu ditambah Cl2 menjadi Cl min Cl. Seterusnya CH3 Cl, jadi H-nya itu ada 3 dan C-nya 1 dan dilanjutkan oleh Cl di sampingnya. Tambah HCl H min Cl. Setelah itu ini rumus cepatnya delta H kiri kurang kanan. Jadi 4C dari 4C kurang H dari sini terus menjadi Cl min Cl kurang 3CH tambah Cl min tambah H min Cl itu dari atas, jadi kita bisa lihat 3CH dari sini CH 3CH, udah itu ditambah Cl min Cl dari sini tambah tambah H kurang Cl. Udah itu setelah itu kita tulis angkanya. Kalau C ke H itu 413 tambah Cl ke Cl itu 242 kurang CH ke CH ke 3CH itu ke C ke Cl itu menjadi 328 tambah 431. Setelah itu ini hasilnya ditambah menjadi hasilnya seperti ini. Ini ditambah itu seperti ini, itu dikurang menjadi hasilnya min 104 kJ per mol. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Terima kasih.